Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau disingkat BPKPD Kabupaten Buleleng adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan pemerintahan urusan keuangan dan pendapatan daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme, dan menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2018 dengan moto melayani dengan hati dan hati-hati. BPKPD Kabupaten Buleleng telah menetapkan 8 area perubahan. Fokus yang ditargetkan adalah perubahan mental aparatur sipil negara atau ASN dan sistem yang melingkupinya. Perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang bukan langsung kepada aparatur, tetapi ditujukan pula kepada sistem yang melingkupinya. Dengan moto melayani dengan hati dan hati-hati, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk menerapkan reformasi birokrasi untuk bisa menciptakan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang prima. Area manajemen perubahan berorientasi pada pembentukan profesionalisme dan komitmen aparatur yang tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan atas sistem yang berstandar. Dukungan kepemimpinan yang kuat diterapkan pada semua kelompok kerja yang telah ditetapkan melalui SK Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dengan begitu, terjadi perubahan mental aparatur secara progresif sehingga mampu mendukung berfungsinya tata kelola yang baik dan dinamis yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah. Aparatur sipil negara dituntut untuk bisa melaksanakan pekerjaan secara profesional dan komitmen tinggi. Beberapa rencana aksi untuk area ini adalah melalui pembentukan Agent of Change, sosialisasi budaya kerja melalui banner, pembentukan disiplin pegawai melalui apel, dan pengarahan setiap hari. Area penataan peraturan perundang-undangan berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BPKPD Kabupaten Buleleng. BPKPD selaku perangkat daerah yang menangani urusan keuangan dan pendapatan, tentunya setiap regulasi yang dikeluarkan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam melakukan harmonisasi peraturan-peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah, dibentuk tim penyusunan kebijakan keuangan daerah yang akan membahas setiap draft perubahan aturan. Setiap tahun, terdapat beberapa regulasi yang mengalami perubahan, dan pada tahun 2019 telah dilakukan peraturan yang diubah menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya. Area penguatan organisasi bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas BPKPD Kabupaten Buleleng secara profesional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi BPKPD menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. BPKPD sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan dan penggalian pendapatan daerah memiliki 6 bidang dan 1 sekretariat, yaitu bidang perencanaan anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik daerah, bidang pendataan dan penetapan, serta bidang pelayanan dan penagihan. Dengan struktur organisasi ini, diharapkan seluruh tupoksi yang ada di BPKPD dilaksanakan secara optimal dan tidak terdapat tumpang tindih tupoksi antar bidang. Dari setiap evaluasi kelembagaan yang dilakukan, BPKPD Kabupaten Buleleng telah mengalami beberapa kali perubahan baik nomenklatur kelembagaan, struktur organisasi, maupun tupoksinya, yang mana perubahan terakhir tertuang dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan daerah. Area penataan tata laksana berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses prosedur kerja secara efektif dan efisien.
dalam meningkatkan sistem prosedur kerja yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, dilakukan beberapa upaya, yaitu dengan menyusun peta proses bisnis, menyusun dan mengevaluasi standar operasi prosedur atau SOP, melakukan penataan kearsipan dan melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik berbasis IT yang mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan prosedur kerja agar semakin efektif, diantaranya dengan pelayanan berbasis IT, melalui penerapan aplikasi sistem informasi, yaitu SIPKD, SmartGov, pemanfaatan website sebagai media informasi, serta evaluasi SOP secara berkala, sehingga waktu pelayanan yang dilakukan semakin singkat. Tentunya, tujuannya adalah untuk kepuasan stakeholder. Hal ini juga dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan peringkat kedua untuk keterbukaan informasi publik dalam bidang informasi pendapatan dan keuangan daerah. Area penataan sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Dalam penataan sumber daya manusia, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu analisa kebutuhan pegawai melalui anjak dan ABK pengembangan kompetensi pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi penilaian kinerja pegawai yang berbasis teknologi serta penegakan disiplin dan kode etik pegawai. Untuk mencapai SDM ASN yang profesional, berbagai upaya sosialisasi dan pembinaan serta pelatihan telah dilaksanakan. Penerapan G-Absen dan E-Kinerja mulai diterapkan dan dilatih kepada seluruh aparatur sipil negara. Tentunya, dengan SDM yang unggul, akan tercipta pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Area penguatan akuntabilitas mendorong terciptanya pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi atau SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintah yang terpercaya. Untuk menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintah harus mulai dengan perencanaan yang matang, perjanjian kinerja bagi para pihak yang melaksanakan, pelaporan capaian target yang dapat diukur, serta melakukan evaluasi atas capaian target. Rencana aksi untuk area ini adalah dimulai dari penyusunan cascading dan pohon kinerja, menyusun program kegiatan berdasarkan pohon kinerja yang telah dibuat, serta melaporkan setiap bulan atas capaian target kinerja sebagai bahan evaluasi. Area penguatan pengawasan ingin mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Saat ini kita tengah berupaya membangun zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk bisa mewujudkan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani, berbagai upaya telah dilaksanakan, di antaranya membentuk unit pengendalian gratifikasi, menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah secara memadai, serta menyediakan media pengaduan masyarakat baik secara konvensional maupun secara elektronik. Area peningkatan kualitas layanan publik memastikan pelaksanaan pelayanan publik terselenggara dengan baik. Pelaksanaan pelayanan publik merupakan fokus area perubahan reformasi birokrasi karena merupakan area yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita berharap ke depan reformasi birokrasi di area pelayanan publik akan menciptakan pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kami merupakan tujuan utama kami. Saat ini, pelayanan publik yang dikelola oleh BPKPD Kabupaten Buleleng adalah pelayanan perpajakan daerah. Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilaksanakan, di antaranya pelayanan 2-in-1 service, pelayanan mobil keliling yang Starpa, gebiar PBB ke desa-desa, dan meluncing program Desa Star Pajak. Tentunya, inovasi ini dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP, akan diberikan kompensasi diutamakan penyelesaian untuk pelayanan berikutnya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah. Seluruh pihak harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat, yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.